Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzwa Aura Ayu dengan NIM 230520044. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Yang mana pertanyaan pertamanya, Indonesia adalah negara besar yang sejarahnya dimulai sejak prasejarah sampai saat ini. Keberadaan penduduk pertama yang hidup di Kepulauan Indonesia dijelaskan oleh beberapa pakar melalui teori-teorinya, dan beberapa teori yang menjelaskan asal-usul masyarakat Indonesia. Teori manakah menurut Anda paling diterima secara umum dan jelaskan alasannya? Jadi menurut saya, teori paling banyak yang mendapatkan pengakuan secara ilmiah dan populer mengenai isu-isu masyarakat Indonesia adalah teori Out of Sunderland yang dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bermula dari daratan besar Sunda yang dahulu menghubungkan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kondisi ini terjadi pada saat zaman es terakhir, yaitu sekitar 18.000 tahun yang lalu, di mana permukaan laut jauh lebih rendah sehingga wilayah Laut Jawa dan sekitarnya masih merupakan daratan luas yang menjulang. Ketika peningkatan permukaan laut secara drastis akibat pencairan es dan banjir global yang berlangsung antara 7.000 hingga 14.000 tahun yang lalu, wilayah Sunderland perlahan tenggelam dan membentuk kepulauan seperti yang kita kenal sekarang. Penduduk asli tersebut secara bertahap di berbagai pulau di Nusantara membentuk beragam kelompok etnis dengan adat, bahasa, keberagaman, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Teori ini sangat diterima karena mempunyai banyak bukti ilmiah. Kajian geologi menunjukkan daratan yang kini tenggelam di laut. Arkeologi menemukan situs prasejarah yang mengindikasikan kebudayaan yang maju. Genetika membuktikan adanya keterkaitan populasi manusia di Asia Tenggara. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan nomor 2. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan budaya yang khas. Data BPS tahun 2010 juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 300 etnik. Walaupun sejarah juga mencatat terjadi beberapa kali konflik antar suku di Indonesia, namun tidak sampai membuat terjadinya disintegrasi bangsa. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak sampai memantik terjadinya konflik di masa yang akan datang? Jadi, menurut saya, dalam konteks keberagaman suku bangsa yang sangat kaya di Indonesia, tantangan utama adalah bagaimana menjaga keharmonisan dan mencegah potensi konflik, terutama di antara generasi muda yang rentan terhadap pengaruh sosial negatif. Langkah paling efektif adalah pembangunan karakter toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan rasa saling menghormati antar kelompok budaya. Pendidikan multikultural harus menjadi fokus utama di sekolah dan komunitas, mengajarkan nilai-nilai pluralisme dan menanamkan kebanggaan pada kebinekaan sehingga kekuatan bangsa lebih kuat. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi perekat identitas nasional yang menyatukan semua kelompok yang berbeda latar belakang budayanya. Selain itu, penting untuk menguatkan semangat gotong royong dan memperbaiki komunikasi antar suku di tingkat masyarakat agar solidaritas sosial terjaga dan potensi gesekan bisa diminimalisir. Baik, saya lanjut kepada pertanyaan nomor 3, yaitu tradisi Limau Barongge adalah salah satu kekayaan budaya lokal di Sungai Pisang, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Yang pertama, uraikan potensi Limau Barongge secara ringkas. Jadi, prosesi Limau Barongge merupakan sebuah tradisi kultural lokal yang dilaksanakan sehari sebelum bulan Ramadan tiba. Ritual ini secara khusus dilakukan di daerah Sungai Pisang, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, sebagai bentuk persiapan spiritual dan sosial masyarakat menyambut bulan suci. Tradisi diawal dengan proses pembuatan limau barongge, sebuah kreasi yang menggabungkan daun kelapa dan sari limau yang direbus hingga menghasilkan aroma khas dan minuman penyejuk yang kemudian disusun di atas karpet merah sebagai lambang keberkahan. Sebanyak 38 perempuan terdiri dari Bundo Kanduang, anak kemenakan, mengarak limau barongge mengelilingi kampung dengan iringan musik talempong, alat musik tradisional Minangkabau.
Pengarakan bukan sekedar bentuk seremonial, melainkan juga simbol penyucian dan perlindungan spiritual bagi komunitas. Yang selanjutnya, B. Menurut Anda, apakah tradisi ini harus dilestarikan? Jika iya, jelaskan alasannya, dan jika tidak, jelaskan juga alasannya. Jadi kalau menurut saya, tradisi Limau Baronggeh memiliki nilai budaya yang sangat penting untuk dipertahankan dan dilestarikan. Nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya berperan sebagai identitas budaya lokal, tetapi juga sebagai media sosial yang efektif dalam menjalin dan pererat hubungan antar warga. Fungsi ritual ini dalam pembersihan spiritual bersifat terapeutik, menyatukan warga dalam harmoni sebelum memasuki bulan Ramadan yang sakral. Jika tradisi ini hilang atau terlupakan, maka bukan hanya terancam punah warisan budaya unik tersebut, tetapi juga berpotensi melemahkan solidaritas sosial yang telah lama terbina. Keberadaan tradisi seperti Limau Baronggeh memperkaya mozaik budaya nasional dan menjadi bukti kekayaan budaya yang harus dihargai dan diwariskan pada generasi mendatang sebagai bagian dari pelestarian kebinekaan Indonesia. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu berikan tanggapan kritis Anda terkait profil manusia Indonesia yang dihubungkan dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia saat ini. Minimal Anda memberikan tanggapan untuk 2 ciri saja. Baik, yang pertama, saya mengambil ciri enggan bertanggung jawab. Ciri ini masih terlihat nyata di beberapa aspek kehidupan, terutama dalam birokrasi dan pelayanan publik. Seringkali tanggung jawab individu atau kelompok dihindari dengan berbagai alasan, yang akhirnya menghambat jalannya proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Fenomena ini menandakan perlunya penguatan karakter dan etika kerja yang menekankan pentingnya bertanggung jawab pribadi dan kolektif untuk kemajuan bangsa secara menyeluruh. Ciri yang kedua, saya mengambil ciri berjiwa artistik, tetap menjadi aset budaya yang menonjol pada manusia Indonesia. Masyarakat Indonesia terus menunjukkan kreativitas yang tinggi dalam bidang seni, mulai dari kesenian tradisional yang kaya dengan makna dan simbol hingga karya seni kontemporer yang inovatif dan ekspresif. Warisan seni ini tidak hanya dijadikan sebagai pelestarian budaya, tetapi juga sebagai identitas nasional yang membedakan Indonesia di dunia internasional. Seni menjadi sumber penghidupan sekaligus media ekspresi yang menguatkan kebangsaan dan kemerdekaan, sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif yang penting bagi perekonomian nasional. Baik, sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.